Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Pramahadi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, akan menjelaskan tentang pada atau kuliah PPKN ini menjelaskan tentang identitas nasional. Pengertian identitas merupakan jati diri yang telah melekat yang kemudian dapat membentuk sebuah ciri khas. Setiap negara memiliki identitas yang dapat membedakan dari negara lainnya. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki identitas yang telah melekat melalui nilai-nilai budaya yang ada di berbagai daerah, yang kemudian menjadi suatu kesatuan utuh dalam sebuah negara yang kemudian menjadi identitas nasional. Identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan kembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, nation, dengan ciri-ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas. Tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Identitas nasional bertujuan untuk mempertahankan kesatuan sebuah negara, pembeda dari negara lain, landasan negara, dan alat pemersatu bangsa. Indonesia memiliki berbagai macam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional kemudian hadir untuk mempersatukan keberagaman masyarakat tersebut. Identitas nasional juga menjadi salah satu ciri khas sebuah negara. Dari ciri khas tersebut, Indonesia dapat mudah dikenali oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Jenis-jenis identitas nasional ada 3. Pertama, identitas fundamental. Bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Identitas bisa diartikan sebagai alat atau media. Yang ketiga, identitas alamiah. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Faktor-faktor yaitu yang pertama faktor objektif. Ini meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua, faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lainnya angkatan senjata dalam kehidupan negara. Keterkaitan identitas nasional dengan globalisasi. Era globalisasi dapat berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Era globalisasi tersebut mau tidak mau, suka tidak suka, telah datang dan menggeser nilai-nilai yang telah ada. Nilai-nilai tersebut ada yang bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Semua ini merupakan ancaman, tantangan, dan sekaligus sebagai peluang bagi bangsa Indonesia untuk berkreasi dan berinovasi di segala aspek kehidupan. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Prinsip-prinsip dasar itu ditemukan oleh para pendiri bangsa yang diangkat dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian diabstrasikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Keterkaitan identitas nasional dengan integrasi nasional Indonesia sangat berbeda dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, yang sebelum proklamasi tersebut telah didasari keinginan kuat dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk bersatu dengan mewujudkan satu cita-cita, yaitu bertanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menggunakan bahasa Melayu, bahasa persatuan. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional. Robert de Ventos mengupakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa
sebagai hasil interaksi historis antara 4 faktor penting, yaitu faktor primer, faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor reaktif. Faktor primer. Faktor pertama, faktor primer mencakup etnisitas, teritorial, bangsa, agama, dan sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas sebagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Faktor pendorong. Faktor kedua, faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Dalam hubungan ini, bagi suatu bangsa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan satu identitas nasional yang dinamis. Faktor penarik. Faktor ketiga, faktor penarik meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah merupakan bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Faktor reaktif. Faktor keempat, faktor reaktif meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir 3,5 abad dikuasai oleh bangsa lain yang sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Sekian dari saya. Hazallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.